Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas hukuman mati bagi pelaku pembunuhan menurut Islam. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan banyak kasus pembunuhan yang dilaporkan di media massa. Ada banyak motif pembunuhan yang melatar belakangi terjadinya kasus pembunuhan mulai dari perselingkuhan, kesenjangan ekonomi hingga kecemburuan sosial. Dalam agama Islam terdapat peraturan mengenai hukuman bagi pelaku pembunuhan yang disebut dengan hukum qisas. Hukum qisas ini adalah hukuman pembalasan yang serupa dengan perbuatan kriminal meliputi merusak anggota tubuh hingga pembunuhan. Pada praktiknya, seorang pembunuh dapat dikenai hukuman mati sebagai balasan atas pembunuhan yang telah ia lakukan. Begitu juga, seorang yang merusak anggota tubuh orang lain dapat dihukum dengan balasan setimpal sebagai hukuman atas perbuatannya. Syarat dari didirikannya hukuman qisas adalah 1. Pembunuh telah berusia balik dan berakal sehat, maka tidak ada kewajiban qisas bagi pelaku yang masih anak kecil maupun orang gila. Menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, seorang yang sengaja mabuk kemudian membunuh orang lain dapat dikenai hukum qisas karena ada unsur kesengajaan mabuk-mabukan. Sedangkan orang yang tidak sengaja mabuk kemudian membunuh orang lain, maka tidak dapat dikenai hukuman qisas karena tidak ada kesengajaan mabuk-mabukan tetapi wajib membayar diat karena termasuk membunuh tanpa sengaja. 2. Pembunuh bukan termasuk ayah, ibu, kakek, nenek atau leluhur kandung dari pembunuh. Maka tidak ada kewajiban qisas seandainya seorang ayah membunuh anaknya atau seorang kakek membunuh cucunya dan sejenisnya. Akan tetapi, seorang anak dapat dihukum qisas karena membunuh bapak atau kakeknya. Hal ini dikuatkan dengan hadits. عن سرقة بن مالك قال حضرت رسول الله يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. Artinya, diceritakan dari Surakah bin Malik beliau mengatakan, aku hadir ketika Rasulullah menetapkan hukuman qisas dari pembunuhan seorang bapak dari oleh anaknya, dan Rasulullah tidak menetapkan hukuman qisas dari pembunuhan seorang anak dari oleh bapaknya. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Korban pembunuhan adalah orang yang dilindungi jiwanya dalam Islam. Hal ini meliputi orang muslim dan orang non-muslim yang berakad hidup damai dengan umat Islam. Maka, pembunuhan seorang non-muslim terhadap non-muslim lainnya seperti di Indonesia dapat dikenai hukuman qisas karena non-muslim di Indonesia berakad hidup damai bersama umat Islam. Simpulan di sini adalah dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini baik seorang muslim yang membunuh non-muslim maupun sebaliknya adalah kewenangan bagi pihak berwajib dari pemerintahan. Kita harus memasrahkan kepada hukum yang berlaku karena hukuman mati dalam Islam berlandaskan kepada ijtihad pihak yang berwajib. Dalam hukum Islam, hukuman qisas dapat digugurkan ketika pembunuh mendapatkan ampunan dari keluarga korban pembunuhan, berakad damai dengan membayar diat, ataupun matinya pelaku pembunuhan sebelum dihukum. Demikian video dari saya, jangan lupa subscribe Viera Islami. Assalamualaikum.